Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Lisha Putri dengan NIM 230204601044. Baik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudulkan Pancasila dalam Sejarah Perjuangan Indonesia. Dalam sejarah perjuangan Indonesia ada memiliki 5 sejarah. Yang pertama, era prakemerdekaan, yang dimana itu maksudnya sebelum masa kemerdekaan. Yang kedua ada era kemerdekaan, yang dimana memasuki masa kemerdekaan. Yang ketiga, masa Orde Lama. Yang keempat, masa Orde Baru. Dan yang terakhir ada juga reformasi. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan materi yang pertama, itu era prakemerdekaan atau biasa disebut dengan era sebelum merdeka. Era prakemerdekaan adalah periode di mana Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Pada masa ini, bangsa Indonesia mulai melakukan perlawanan terhadap penjajahan dengan membentuk berbagai organisasi perjuangan. Pada masa ini, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan banyak lagi yang memainkan peran penting dalam mempersiapkan dan memimpin perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, itu masuk ke era kemerdekaan, di mana masuk ke dalam masa kemerdekaan. Era kemerdekaan dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945, yang dimana proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Masa ini ditandai dengan upaya konsolidasi kekuasaan dan pembangunan negara yang baru merdeka dari penjajahan. Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk agresi militer dari Belanda, pembentukan konstitusi, dan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, kita masuk pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama dimulai setelah proklamasi kemerdekaan dan berlangsung hingga pada tahun 1965. Ini adalah periode di mana Insinyur Soekarno menjabat sebagai Presiden Indonesia. Pada masa ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, yaitu politik, ekonomi, sosial, termasuk juga konflik ideologi, krisis ekonomi, serta gejolak sosial dan politik. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi masa Orde Baru, yang dimana masa Orde Baru itu dimulai pada tahun 1966 setelah pergantian rezim dari Soekarno ke Soeharto dan berlangsung hingga tahun 1998. Ini adalah periode di mana pemerintahan Soeharto menekankan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, meskipun terjadi kemajuan ekonomi yang signifikan. Masa ini juga ditandai dengan otoritarianisme politik, pelanggaran hak asasi manusia, serta korupsi dan kolusi di tingkat pemerintahan. Dan yang terakhir ada masa reformasi. Masa reformasi dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 dan berlanjut hingga saat ini. Ini adalah periode di mana Indonesia mengalami perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang signifikan. Reformasi ini meliputi proses demokratisasi, reformasi ekonomi, serta penegakan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi. Meskipun telah mencapai kemajuan yang signifikan, Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai tantangan dan membangun negara yang lebih demokratis dan adil. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.